Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Hilwa Imanika dari kelas paralel 2 PAI. Pada kesempatan UTS mata kuliah karakter keislaman, saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Rizal Pahlavi LCMSI, yaitu menjelaskan beberapa hikmah dalam kitab Al-Hikam, serta penjelasan makna-makna yang sudah diterangkan di kelas. Saya akan menjelaskan bagian 1 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke bagian 2 sesuai dengan perintah soal. Baik, saya mulai dari penjelasan nomor 1. Oke, ya nomor 1, sekarang maksud manusia dalam secangkir. Itu maksud si dan terakhir. Yang cangkir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya siap bukan apapun yang tidak dilihat orang lain, tetapi Allah tahu karena cangkir itu kecil. Yang nomor 2, kan maksud dari menjalankan dan meninggal ibadah kedua dari situ. Jadi maksudnya itu baik pada maupun galakannya sama memiliki bahaya saat beribadah. Seseorang bisa tertipu oleh amalnya sendiri, bisa sesuai atau sedang saat melakukan. Seseorang bisa terjatuh dalam bahaya dan semakin jauh dari Allah. Ya nomor 3, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Jadi maksudnya itu, ibadah itu harus kita lakukan karena kita sangat membutuhkan Allah. Itu juga disebut ibadah butuh, ibadah yang lahir dari rasa fakir dan bergantung kepada Allah, bukan ibadah yang membuat kita merasa punya merasa hebat, merasa jaya di hadapan Allah. Ibadah yang benar itu ibadah karena itu kepada Allah, bukan karena merasa diri beramal. Nomor 4, jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa dan jangan berputus asa jika yang kau mohonkan itu terlambat. Jadi maksudnya itu adalah kita tidak boleh tergesa-gesa ingin doanya cepat dikabulkan dan jangan berputus asa kalau doa yang kita minta itu belum datang. Karena Allah mengabulkan doa sesuai waktu yang paling tepat menurutnya, bukan menurut keinginan kita. Kadang Allah mudah karena itu untuk hati kita, untuk iman kita, untuk jagalah sesuatu yang buruk. 5, nomor 5, jangan mencurahkan kesungguhan pada yang tempatnya. Maksudnya itu, jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting. Oke, lanjut kita bacain jawaban bagian 2. Nomor 1, tanda orang yang bersandar pada amal adalah kurang harap pada rahmat Allah dan cepat putus asa saat tertimpa musibah. Jadi maksud mutiara ini, ketika seorang merasa amal ibadahnya sudah cukup baik, lalu dalam hatinya muncul rasa percaya diri yang berlebih bahwa amalku sudah banyak nih. Itu sebenarnya tanda bahwa dia sedang bergantung pada amalnya sendiri, bukan kepada Allah. Padahal amal kita itu pasti ada kurangnya. Nggak ada sholat kita yang sempurna, nggak ada zikir kita yang benar-benar
tanpa lalai. Karena itu, kalau seseorang bergantung pada amal, maka ketika ada masalah atau musibah, dia akan cepat putus asa dan merasa padahal aku udah sholat, udah ngaji, udah berzikir, kenapa masih diuji? Nah, cara berpikir seperti ini adalah tanda kurang harap pada rahmat Allah. Seharusnya seorang hamba itu berharap kepada Allah, bukan kepada amalnya. Karena yang menerima atau menolak amal itu Allah, bukan kita. Nomor 2, ada mutiara. Tanamlah wujudmu dalam ketidakkenalan. Sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam dengan benar tidak akan sempurna. Jadi maksud mutiara ini tuh, kita itu jangan terburu-buru ingin dilihat, dikenal, atau dipuji orang. Dalam hidup, manusia sering punya keinginan cepat dikenal baik, cepat dianggap hebat, cepat disanjung, padahal semua itu gak baik untuk hati. Seorang hamba justru harus belajar menyembunyikan diri, memperbaiki diri dalam diam, tidak mencari pujian seperti bibit tanaman. Kalau hanya diletakkan di atas tidak akan kuat, tetapi kalau ditanam dalam-dalam, ditutup tanah, disiram pelan-pelan, baru dia tumbuh kuat dan kokoh. Begitu juga manusia, kalau kita ditempa dulu, diperbaiki hatinya, dibentuk akhlaknya, barulah Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita. Dan kalau Allah yang mengangkat, maka tidak ada yang bisa menjatuhkan. Nomor 3, bagaimana mungkin Allah tertutup oleh sesuatu padahal Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi itu maksudnya bahwa Allah itu sebenarnya sangat dekat, hanya saja hati manusia yang sering tertutup. Seringkali orang berkata, saya kok nggak merasa dekat dengan Allah ya. Itu tuh bukan karena Allah jauh, tapi karena hati kita yang tertutup oleh kesibukan, urusan dunia, rasa malas, kelalaian. Nah, semua itu tuh bukan menutupi Allah, tapi menutupi hati kita dari melihat kebesaran Allah. Allah itu nggak pernah hilang, nggak pernah tertutup. Allah itu selalu hadir dalam setiap kejadian, setiap nafas, setiap takdir. Yang tertutup itu hanyalah hati kita yang masih terlalu dipenuhi oleh kesibukan dunia. Di nomor 4, tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika meninggalkan ketaatan dan tidak menyesal ketika berbuat dosa. Jadi itu maksudnya ketika seseorang meninggalkan ibadah tapi biasa aja, tuh nggak ada ngerasa kehilangan, nggak ada ngerasa sedih, itu tuh tanda bahwa hatinya itu udah mulai keras. Contoh sederhana itu yang sering kita temuin dalam keseharian, kayak ketinggalan sholat subuh, tapi santai, dalam mengabaca Quran, tapi dia biasa aja gitu. Terus berbuat dosa kecil, kita anggap itu nggak masalah gitu. Padahal hati yang hidup itu sensitif. Kalau berbuat salah sedikit saja, dia itu tetap ngerasa nggak tenang. Kalau ketinggalan ibadah, dia ngerasa kehilangan. Yang di nomor 5, ada tidak ada dosa kecil jika kau hadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau hadapkan pada karunia-Nya. Jadi itu di sini tuh ada hikmah itu menekankan 2 hal yang seimbang. Yang pertama itu jangan meremehkan dosa kecil. Karena jika Allah melihat kita dengan keadilannya, maka dosa sekecil apapun itu tuh tetap terasa berat. Kita tidak pernah tahu dosa mana yang membuat Allah murka jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, jangan putus asa dari dosa besar. Kalau Allah mengampuni dengan karunia dan kasih sayangnya, maka sebesar apapun dosa manusia itu bisa dihapus. Yang penting adalah taubat dan kembali pada Allah. Jadi, hikmahnya itu menyeimbangkan antara takut dan harap, agar manusia tetap di tengah, tidak terlalu merasa aman, tetapi juga tidak putus asa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai
soal UTS mata kuliah karakter keislaman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pemahaman saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rizal di perkuliahan, dan semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.